Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia Rofiko dengan NIM 877985151. Saya berasal dari Prodi PGSD UPBJJ Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuntaskan tugas kedua saya dari matkul Filsafat Ilmu. Mari kita simak. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi, pertanyaan pertama adalah, bagaimana sih filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jadi, filsafat ilmu berfungsi sebagai pemandu arah sekaligus penguji mutu agar ilmu pendidikan tetap pada jalur yang benar, ilmiah, dan etis tidak melenceng tanpa arah. Jadi, filsafat ilmu bertugas untuk mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu itu menjaga batas-batas ilmu pendidikan agar tidak keluar dari hakikatnya sebagai ilmu yang memanusiakan manusia. Yang kedua ada memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menguji metode penelitian, teori, dan penemuan baru menggunakan logika yang ketat, sehingga produk yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tidak asal mengasal dan ngawur ya. Yang ketiga, ada menjaga nilai-nilai. Jadi, filsafat ilmu itu memastikan bahwa setiap pengembangan teori pendidikan selalu selaras dengan nilai moral, etika, dan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Bukan hanya mengejar efisiensi semata, jadi harus tetap memanusiakan manusia ya guys. Pertanyaan kedua, ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jawabannya adalah, kedua bidang ini memiliki timbal balik. Jadi, ilmu dan filsafat ilmu memiliki timbal balik. Praktik pendidikan yang berkualitas menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Jadi, yang pertama, pendidikan itu menyediakan data realitas. Pendidikan yang bermakna bisa menghasilkan dinamika belajar, tantangan moral, dan metode baru yang nyata di lapangan. Yang kedua, pendidikan memperbarui teori filsafat. Kasus-kasus nyata dalam dunia pendidikan memaksa para filsuf untuk terus berpikir kritis, memperbarui logika mereka, dan melahirkan pemikiran yang baru. Jadi, pendidikan itu membuat filsafat ilmu tidak stuck di situ-situ saja. Jadi, pendidikan bisa terus berkembang. Yang ketiga, ada menguji teori filsafat. Konsep-konsep abstrak tentang kebenaran dan keadilan diuji efektivitasnya secara konkret melalui pembentukan karakter siswa di sekolah. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa sih filsafat ilmu itu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Jadi yang disebut pisau analisis pada filsafat ilmu itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu, kenapa ketiganya bisa disebut pisau analisis? Jadi filsafat ilmu itu bisa disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya. Jadi dibedah pakai apa? Pakai 3 pisau bedah tadi dong. 3 pisau bedah kita tadi adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, ontologi membedah hakikat atau objek materi dari masalah yang dikaji. Lalu ada epistemologi yang membedah metode, proses, dan validitasnya penyerapan ilmu. Lalu yang terakhir ada aksiologi, yaitu membedah nilai guna, dampak, dan etika dari ilmu tersebut. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat yang akan saya jawab adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Pada pertanyaan keempat ini, saya akan mengambil dari kebijakan kurikulum yang ada di pendidikan Indonesia saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan yaitu kebijakan kurikulum Merdeka. Ontologinya adalah merumuskan bahwa hakikat siswa adalah subjek merdeka yang unik, bukan objek yang seragam. Lalu epistemologinya, menerapkan pembelajaran yang berbeda dan berbasis proyek untuk membangun kompetensi. Dan aksiologinya adalah menargetkan pembentukan karakter luhur melalui profil pelajar Pancasila yang beretika. Itu tadi adalah keempat jawaban dari saya. Saya harap semoga ilmu yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Maaf bila ada salah kata sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.